Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dimanapun berada. Amin. Ayat harian bagi kita hari ini, hari Kamis, tanggal 29 April 2021. Demikian firman Tuhan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dalam bahasa Batak Toba, Magira Ma'auro, Tiop Manadiho, Onangadong nama buat tupalme. Saudaraku, mempertahankan adalah lebih sulit dari memperoleh. Itulah hal yang akan menjadi kesimpulan bagi setiap orang yang sudah memulai sesuatu. Tidak mudah untuk memulai, tapi kenyataannya ternyata lebih sulit lagi untuk mempertahankan. Ada banyak ujian dalam perjalanan, dan untuk bisa mempertahankan apa yang telah kita raih, butuh semangat pantang menyerah. Dan seringkali dibutuhkan usaha yang sangat keras, bahkan lebih lagi dari sebelumnya. Beberapa kali manajer sepak bola terkenal pun berkata demikian. Merebut mahkota juara piala tidaklah lebih mudah ketimbang mempertahankannya untuk tahun depan. Untuk memulai saja memang sudah baik daripada tidak memulai sama sekali. Namun mempertahankan pun tidak kalah pentingnya agar mahkota itu tidak berpindah tangan. Saudaraku, demikian juga jemaat Philadelphia juga mendapat pesan penting serupa. Mereka dinasehatkan agar tetap hidup dalam ketaatan, juga tidak berubah, selalu berusaha serius untuk mempertahankan apa yang telah mereka peroleh, agar mahkota kehidupan yang dijanjikan tetap berlaku bagi mereka. Sabda Tuhan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Ini pesan penting yang tentu berlaku juga bagi kita semua. Hari-hari yang kita hadapi sungguh sangat sulit. Ada begitu banyak godaan sepanjang perjalanan hidup kita yang siap membuat kita keluar dari rel yang benar, baik yang nyata-nyata maupun yang terselubung. Godaan bisa timbul dari segala arah. Jika tidak berhati-hati, setiap saat kita bisa terpeleset dan terjerumus jatuh ke dalam jebakan iblis. Akibatnya mahkota kehidupan pun akan lepas dari kita. Dalam Ibrani kita juga diingatkan agar tetap dengan teliti melihat segala sesuatu, agar jangan sampai hanyut terbawa arus. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dalam Ibrani 2 ayat 1. Di dalam Alkitab juga kita melihat bagaimana firman Tuhan telah disampaikan baik melalui perantaraan malaikat, para nabi, dan langsung sendiri oleh Kristus Yesus. Bahkan Tuhan sendiri telah menguatkan kesaksian-kesaksian yang telah tertulis itu lewat berbagai tanda dan mujizat. Dalam begitu banyak kesempatan Tuhan telah mengatakan kuasa-Nya, juga membagi-bagikan berbagai pemberian, termasuk tentunya keselamatan kekal dari Roh Allah sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena itu, jika semua itu sudah diberikan kepada kita, kepadamu, kepada saudara, dan kepada kita seluruhnya, dan menjadi peringatan bagi kita, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, dengan kita, dengan cara yang dapat dipercaya. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi maupun dalam kehidupan keluarga adalah sebuah langkah awal yang sangat besar. Tapi kita juga tidak boleh berhenti hanya sampai di situ saja. Selanjutnya penting pula bagi kita untuk mempertahankan apa yang telah kita awali, agar kita mampu melewati ujian, cobaan, atau godaan yang akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita untuk menguatkan kita dalam berbagai perjalanan hidup kita masing-masing. Semua itu jelas akan memperkuat kita agar tetap tegar dalam menghadapi ujian demi ujian yang akan terus datang, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Lulus atau tidak lulus, itu semua tergantung pada komitmen kita
karena Tuhan telah memberikan kekuatan lewat firman-Nya yang meneguhkan, bahkan telah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus sebagai roh penolong yang akan selalu menyertai kita untuk selama-lamanya, dalam Yohanes 14 ayat 6, dan akan selalu siap membimbing kita dalam setiap langkah. Alangkah sayangnya jika apa yang telah kita buat dan juga lakukan dalam kehidupan kita, dan juga berbagai hal-hal yang kita lakukan di dalam menyembah Tuhan untuk memperkuat berbagai iman kita dalam mempercayainya, begitu hilang sirna di telah zaman. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapapun yang mengasihi Dia, dalam Yakobus 1 ayat 12. Hendaklah tetap bertekun dan berdoa, tetaplah isi diri kita dengan firman-firman Tuhan. Jangan keraskan hati saudara ketika menerima suaranya, agar kita senantiasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan keselamatan yang telah kita peroleh, lalu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat bekerja, selamat berkarya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.